Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Maka marilah kita mulai taklim kita. Bahasan kita pada pagi hari ini Nasoihud Diniyah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, Amin. apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, Amin. baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga tentunya orang-orang, sahabat-sahabat, para tetangga yang berada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitabnya, pengarang kitab mengemukakan wa'lamu ma'a syirul ikhwan annahu man radiya billahi rabbah lazimahu ayyardo bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qadaihi wa ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi wa ayyudawima ala ta'atihi wa yuhafiza ala faraidihi. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, ma'asirul ikhwan, wahai para sahabat, wahai para saudara, wahai para rekan-rekan, teman-teman. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu man radiya billahi robba, bahwasannya barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, lazimahu ayyardo bitadbirihi, maka mesti akan dia bahwa dia meridhoi pengaturannya Allah, wa ikhtiyarihi lahu, dan pemilihan Allah untuknya, wa bimurri qadaihi, dan rela dengan menerima fahid ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ya, kita ridho sebagai Tuhan, yakni Allah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita harus ridho pula akan pengaturannya Allah terhadap kita. Allah telah tuangkan ketentuan-ketentuannya di dalam agama Islam, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berisi tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita harus ridho mengikuti peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya pengaturan Allah, maka kita harus ridho, kita harus rela. Wa ikhtiyarihi lahu, dan kita pun harus ridho, ya, orang tersebut harus ridho dengan pemilihan Allah untuknya. Harus ridho. Wa bimurri
qadaihi, dan dia harus rela dengan menerima pahitnya kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya yang ridha Allah sebagai Tuhan, maka dia rela menerima pahit ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup kita kan tidak semuanya manis, tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya menggembirakan. Kadangkala ada yang pahit, ada yang tidak enak, ada yang tidak menyenangkan, bahkan ada yang berupa kesedihan, duka cita, dan lain sebagainya. Nah, kita harus rela, harus redho dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi sekali lagi, barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka dia harus rela menerima pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dan dia harus merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah bagikan untuknya, minar rizki, daripada rizki. Harus merasa cukup, ya. Mau banyak kek, mau sedikit kek rezeki, harus merasa cukup. Harus merasa cukup. Jangan sampai hati kita ngedumel. Jangan sampai hati kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, maka kita harus merasa cukup. Harus merasa cukup dengan rezeki tersebut. Barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka orang tersebut harus merasa cukup atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa ayyudawima ala ta'atihi, dan dia harus menekuni akan ketaatannya kepada Allah, mendawamkan taat tersebut. Bagi orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka orang harus terus-menerus menekuni, mendawamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu apapun, dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, maka dia harus terus menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi bahwa orang ridho Allah sebagai Tuhan, dia harus menekuni, mendawamkan ketaatan kepada Allah terus-menerus, kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Wa yuhafizu ala faraidihi, dan dia harus memelihara, mengerjakan berbagai keparduan, kewajiban harus dipelihara. Salat kan wajib, mesti dijaga dan dipelihara, dijalankan. Puasa Ramadan, zakat, perkara-perkara yang wajib yang ditentukan oleh Allah, maka dia harus pelihara dan dia jalankan. Baik itu berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, harus dijalankan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, perintah Allah.
dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wajib, amr sih fiilnya, perintah Allah harus dijalankan, harus dipelihara dan dijalankan bagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhan. Jangan bercerai-berai, harus bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, harus berpegang teguh di tali Allah. Wastaniba muharimahu, dan dia harus menjauhkan perkara-perkara yang Allah haramkan, dijauhkan. Harus menjauhkan akan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna sabiran inda balaihi, dan adalah dia harus bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala, harus sabar. Kita ini menjalankan hidup tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang udah digariskan kok tentang rezeki kita, tentang keadaan kita, ya. Barang siapa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menerima dan bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar. Dan kita sadar bahwa ujian tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran bercerita tentang ujian. Wala nabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju', itu diantaranya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju', itu salah satu. Yang lain juga masih banyak ayat-ayat yang menginformasikan tentang ujian yang akan Allah timpakan kepada umat manusia, wabil khusus kepada mereka orang-orang yang beriman. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu minal khawfi wal ju', daripada rasa takut dan rasa lapar. Terus ya, kemudian fabasyiris sabirin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Leres. Nggih Pak De. Kudu sabar. Dan sungguh kami akan uji kalian bisain dengan sesuatu minal khawfi wal ju', dari rasa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang sabar dalam menghadapi ujian, yang sabar dalam rangka menghadapi musibah. Iza asabathum musibah, apabila musibah menimpa kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi kalau orang sabar begitu, ya, mengembalikan perkara-perkara yang menimpa kepada dirinya, baik itu berupa ujian, bala ataupun musibah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yakuna sabiran inda balaihi, dan barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka adalah orang tersebut harus sabar ketika menghadapi balaknya Allah, ketika menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakiran li na'maihi, dan bersyukur kepada nikmat-nikmatnya Allah. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu perintah Allah. Meskipun dia termuat dalam kalimat berita, tetapi ini adalah berita, ini adalah kalimat ini memberikan informasi bahwa kudu mesti bersyukur. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la ajidan akum, sungguh kami akan tambahkan. Ya. Jadi barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, la ajidannakum, niscaya kami akan tambahkan nikmat tersebut. Lam taukid lamul qasam, lam sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah mah mual mungkin ingkar, nggak bakalan mungkin ingkar. Sungguh jika kalian bersyukur bin ni'mati, dengan nikmatku kata Allah, la ajidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Jadi sekali lagi, barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka dia mesti bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Wa muhibban liqaihi, dan dia harus menyukai, dia harus mencintai bertemu dengan Allah. Nanti kan kita entah kapan setelah kita meninggalkan dunia, masuk ke dalam liang lahat, alam barzah, kemudian dibangkitkan oleh Allah fi yaumil ba'ts, kita akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka dia mesti suka, dia mesti mencintai akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyan bihi wakilan wa waliyan, dan dia ridho dengan Allah sebagai wakil, dan dia ridha dengan Allah sebagai penolong, wa kafilan, dan menanggung. Ridha kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai wakil, ridha kepada Allah sebagai penolong dan penanggung, mukhlishan lahu fi ibadatihi, serta dia ikhlas kepada Allah dalam rangka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, maka dia mesti ikhlas kepadanya dalam rangka beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tamidan alai fi ghaibatihi wa syahadatihi, dan dia percaya kepada Allah di waktu gaibnya dan di waktu nyatanya. La yafza'u fil muhimmati illa ilaih, dan tidak takut pada berbagai kepentingan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak merasa takut menghadapi segala sesuatu. Barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, maka tidak ada rasa takut di dalam berbagai macam menghadapi kepentingan. Tiada yang ditakuti illa alaihi illa ilaihi,
kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus merasa takut. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak mempercayai fi qada'il hajati, di dalam pemenuhan hajat, illa alaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memenuhi hajat itu Allah, dan dia kudu menanamkan kepercayaan tersebut. Yang memenuhi segala hajat dan kepentingan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ditanamkan di dalam diri kita, mesti ditanamkan di dalam dirinya, bahwa barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, bahwa dia mesti menanamkan di dalam dirinya bahwa dia tidak ada yang dipercayai di dalam pemenuhan hajat kecuali dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memenuhi seluruh hajat kehidupan. Seluruh hajat kepentingan kita hanya Allah yang bisa memenuhi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.